Agama adalah ikatan. Dialah huwal aklu. Dialah ikatan apa? Ikatan hati, berupa hati yang berzikir hidup, sehingga muncul lub dan iman, sehingga muncul fuad dan ilmu, sehingga muncul basiroh dan nikmat, sehingga muncul nuha dan takwa. Itulah namanya akal. Jadi akal itu bukan rasio, akal itu bukan otak, gitu. Akal itu hati. Akal itu bukan hati ya. Akal itu ikatan kecerdasan hati, diikat semuanya. Akol, akolah ya kilu artinya mengikat. Mengikat semua, mengikat lub pada iman, mengikat fuad pada ilmu, mengikat basiroh pada nikmat, mengikat nuha pada takwa. Itulah akal namanya. Baik, jadi fikir menghidupi hati lalu berzikir, gitu. Hati ketika berzikir dia akan muncul lubnya cerdas, muncul fuadnya juga cerdas, ya, muncul basiroh cerdas jeli, muncul nuha cerdas sangat jeli bersyukur. Nah, lubun melahirkan iman, ya, fuad melahirkan ilmu, lalu basiroh melahirkan nikmat, lalu nuha melahirkan takwa. Nah, zikir kemudian hati, zikir hati yang dihidupi oleh fikir tadi, oleh otak tadi, lalu menjadi lubun iman, lalu fuad ilmu, basiroh nikmat, nuha takwa. Itulah namanya akal. Jadi ikatan-ikatan semuanya akal. Disinilah bersemayamnya agama. Maka Rasulullah menegaskan ad-dinu huwal aqlu. Agama, ad-dinu agama. Huwa itulah al-aqlu akal, ikatan. Agama adalah ikatan. Dialah huwal aqlu, dialah ikatan apa? Ikatan hati, berupa hati yang berzikir hidup, sehingga muncul lub dan iman, sehingga muncul fuad dan ilmu, sehingga muncul basiroh dan nikmat, sehingga muncul nuha dan takwa. Itulah namanya akal. Jadi akal itu bukan rasio, akal itu bukan otak, gitu. Akal itu hati. Akal itu bukan hati ya. Akal itu ikatan kecerdasan hati, diikat semuanya. Akol, akolah ya kilu artinya mengikat. Mengikat semua, mengikat lub pada iman, mengikat fuad pada ilmu, mengikat basiroh pada nikmat, mengikat nuha pada takwa. Itulah akal namanya. Barulah di sini kalau orang sudah benar-benar mengikatkan diri berakal itu, dialah beragama, namanya ad-dinu huwal aqlu. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak mengikatkan akalnya mengikatkan kecerdasan pada akal ini. Nah, barulah agama yang dikonsumsi atau agama yang ditangkap oleh akal ini tadi mampu memimpin nafsu. Apa nafsu itu? Nafsu jumlahnya 7, kaitannya yang dasar kita, kemauan kita itu loh, kemauan dirimu, kemauan diriku, kemauan kita sebagai manusia disebut dengan nafsu. Nafas bersamanya jasad. Maka nafsu itu ada 7 ya, tingkatannya. Yang pertama al-ammarah, mendorong, karena dorongannya masih liar maka jelek, disebut bisu dengan jelek. Ini mesti disadari. Siapa yang menyadari? Akal kita yang diikat oleh agama itu tadi, gitu. Agama atau akal kita yang di situ bersemayam agama. Maka amarah bisu tidak boleh, sehingga lawamah mencela di luar diri tidak terjadi. Akhirnya yang terjadi apa? Dorongannya menjadi mulhamah, yaitu tulhim sahibaha fi'lal khairati. Mendorong diri kita, nafsunya tetap, dorongannya berubah. Kenapa? Karena diakali yang di situ ada agama. Yaitu mendorong, mengilhamkan pada diri kita untuk melakukan berbagai kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Yang fujur ditinggalkan. Yang fujur ammarah bisu lawamah tidak terjadi, sehingga menjadi ilhamnya kepada takwa, kepada kebaikan. Tulhim sahibah fi'lal khairat. Itu mendorong pada diri kita untuk melakukan kebaikan. Itulah nafsu yang sudah diakal oleh yang di situ agama. Nah, diri kita semuanya. Nah,
Kalau sudah begitu, kalau sudah mengikuti berbagai dorongan kebaikan lalu diikuti oleh perlakuan diri kita, barulah akan muncul pada diri kita rasa dalam diri namanya mutmainnah. Jadi kalau satu itu nafsu, dua nafsani, masih jelek ya. Kalau tiga nufus, nufus itu dalam bahasa kita jiwa. Nufus jamak dari nafsu. Nafsu, nafsun itu satu, nafsani dua, nufusun tiga. Kalau tiga sudah tulhim sahibah fil khairat. Itu jiwa. Jiwa itu sudah baik. Tapi kalau nafsu kan jelek itu. Dalam para ahli bahasa kita tidak lagi nafsu tapi jiwa. Jiwa itu sudah baik. Jiwa tenang namanya. Maka disebutkan dalam surat Al-Fajr ya, surat ke-89 yang terakhir itu. Surat Al-Fajr itu ayatnya 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berarti 30, 29, 28, 27. 27, 28, 29, 30. Surat Al-Fajr. Surat ke-89. Mutmainnah. Kalau diri kita sudah tenang karena melakukan banyak dorongan kebaikan tadi, dorongan kebaikan kita lakukan akan menimbulkan satu ketenangan dalam jiwa kita. Kalau bagaimana kita bisa merasakan bahwa kita ini benar-benar sudah makom mutmainnah apabila kita rela dengan apa siapa di luar diri kita tanpa membeda. Kamu rela enggak itu dengan keadaan di luar dirimu? Dan bahkan dengan keadaanmu sendiri. Kalau kamu enggak rela, muring-muring berarti kamu belum mutmainnah. Seberapa mutmainnah kamu dapatkan, maka akan melahirkan kerelaan sedemikian pula. Seberapa mutmainnah kamu dapatkan, tergantung bagaimana kamu melakukan kebaikan. Seberapa kebaikan kamu lakukan, tergantung bagaimana kamu mencegah dorongan jelek untuk mencela di luar dirimu itu. Nah, orang kalau sudah rela terhadap diri dan di luar diri, maka berikutnya akan mendapatkan disebut dengan mardiyah, mendapatkan ridho Allah. Itu bisa dirasakan. Kamu akan merasakan mendapatkan ridho Allah itu pada saat Anda sudah bisa rela terhadap keadaanmu dan keadaan di luar dirimu. Seberapa Anda diridhoi oleh Allah adalah bagaimana Anda ridho dengan dirimu, dengan keadaanmu dan keadaan di luar dirimu. Nah, orang kalau sudah mendapatkan ridho Allah itu bagaimana fenomena berikutnya? Tandanya adalah munculnya yang berikutnya, yaitu radiyatan mardiyah, yaitu kamilah. Apa kamilah itu? Yuhibbul kafiru al-imana bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apa tidak ada kekafiran, keingkaran di luar diri itu? Ada. Tapi ketika kita melihat kejelekan, keingkaran, kekufuran, itu bukan mengolok-olok, tapi malah mendoakan, cinta, mencintai. Dalam bingkai harapan semoga yang kafir itu satu ketika bisa mengikuti, beriman, mempercayai terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, roja ini melahirkan doa, gitu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi kalau Allah menghendaki, gitu, orang kafir pun bisa jadi mukmin. Wa yuhibbul mu'mina ats-tsubuta ala imani. Melihat orang yang taat, orang yang baik, itu cinta. Dalam bingkai semoga tetap di dalam ketaatannya. Kenapa? Karena ada khauf di sini, ada kekhawatiran orang yang baik itu bisa jadi menjadi tidak baik satu ketika jika Allah menghendaki. Maka di sini kita khauf ini melahirkan dorongan kita untuk beringat, berta'awud, meminta perlindungan sama Allah. Yang pertama memohon seperti doa, harapan. Yang kedua memohon perlindungan. Wa yuhibbul ma'asi at-taubah minal ma'siyah. Berbagai kejahatan di luar diri kita itu, ya kita cinta aja dalam bingkai. Semoga segera diberikan petunjuk oleh Allah sehingga taubah. Jadi itulah. Jadi intinya ad-dinu huwal aqlu. Ini lub dengan iman, fuad dengan ilmu, ya, kemudian basirah dengan nikmah, nuha dengan takwa diikat namanya akal. Akal inilah agama, agama akal atau akal agama inilah yang kemudian bisa bekerja sama
bukan mengusir, bukan membunuh, tapi bekerja sama menundukkan nafsu. Karena nafsu itu ketika 3 sudah menjadi nufus menjadi baik. Gitu. Jadi kalau kita tidak punya nafsu ya nggak bisa berbuat baik karena kemauan. Nah itu kemauan. Nah disinilah akan muncul lahirnya pribadi insan kamil. Apa insan kamil itu? Yaitu orang mukmin yang hakiki, orang yang aman pada dirinya, aman pada diri orang lain, dan selalu aman pada siapapun, apapun. Tidak pernah merasa tidak enak dan lain sebagainya. Itulah kekasih Allah. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum minan nur ila dhulumat. Allah adalah kekasih orang-orang yang mukmin hakiki, insan kamil ini. Di mana orang ini selalu bisa keluar dari kegelapan kepada nur cahaya dengan ilmunya, ya, dengan iman, dengan ilmu, dengan nikmat dan takwanya. Nah, sedangkan orang-orang yang mengingkari ya tidak begitu tadi. Dia itu adalah menurut hawa nafsunya, tidak terkendalikan amarah bisu dan lawama sehingga menjadi taghut sesembahannya, bukan taghut di luar diri kita. Artinya dia itu berkepentingan menjadi hamba nafsu dia. Oleh karena itu maka mari kita hidupkan fikir, pirantinya otak untuk menghidupkan hati sehingga zikir. Kalau hati sudah zikir, dia akan melahirkan kecerdasan. Kecerdasan melahirkan akal yang beragama sehingga bisa bekerja dengan nafsu. Bisa bekerja sama dengan nafsu alias menundukkan nafsu sehingga menjadi insan kamil. Demikian barangkali penjelasan, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.